lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi ke pembelajaran matematika. Kita masih melanjutkan materi tentang limit fungsi untuk matematika wajib kelas 11. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya limit fungsi aljabar tak hingga. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas limit fungsi aljabar tak hingga itu apa. Nah, menentukan nilai limit fungsi di tak hingga berarti menentukan nilai fungsi fx untuk x semakin besar mendekati tak hingga. Misalkan di sini kita punya fx sama dengan 1/x. Nah, maka di sini fx-nya tadi kan 1/x ya. Nih, fx-nya 1/x. X-nya misalkan kita ganti dengan angka 10, maka menjadi 0,1. Ketika X-nya kita ganti 100, maka fx-nya menjadi 0,01. Kita ganti menjadi 10.000, berarti menjadi 0,0001 dan seterusnya sampai ke X yang tak hingga, dan X ke tak hingga itu adalah bilangannya di sini semakin mendekati 0, maka kita anggap menjadi 0. Di sini kan kita mulai dari 0,1. Di sini jadi seperti ini jadi seperti ini jadi seperti ini, kan semakin mendekati angka 0, maka X-nya tak hingga itu nanti fx-nya jadi 0 seperti itu. Jadi 1 per tak hingga itu adalah sama aja 0. Jadi nanti misalnya di sini ada bilangan 3 per tak hingga, itu juga hasilnya 0 seperti itu, karena semakin mendekati ke 0. Nah, dari tabel tersebut tampak bahwa nilai x semakin besar mendekati tak hingga mengakibatkan nilai fungsi fx semakin kecil mendekati 0, sehingga diperoleh limit x mendekati tak hingga dari fx sama dengan 0, dengan fx-nya 1/x ya. Nah, secara umum untuk n lebih dari sama dengan 1 dan k anggota bilangan real berlaku sifat nih. Limit x mendekati tak hingga dari k per x pangkat n itu sama dengan 0. Ya, ini kan sama aja, k itu nanti bilangan yang bisa diganti angka 1, 2, 3 dan seterusnya. X-nya diganti tak hingga kan. Nah, itu seperti itu. Jadi hasilnya 0. Kalau misalnya di sini dari soal ini k-nya itu 1 kayak gitu. Atau boleh dibilang kalau limit x mendekati tak hingga, kx pangkat n itu juga hasilnya sama dengan tak hingga, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini kita membahas tentang cara menentukan limit fungsi aljabar tak hingga. Nah, ada dua. Yang pertama, membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Kemudian untuk cara yang kedua, yaitu adalah mengalikan dengan faktor sekawannya. Kita masuk untuk yang pertama dulu ya, membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Oke, berdasarkan derajat dan koefisien pangkat tertinggi, maka limit x mendekati tak hingga dari fx per gx dapat diterapkan sebagai berikut. Nah, jika derajat fx sama dengan derajat gx, artinya yang pembilang dan penyebutnya berderajat sama, maka limit x mendekati tak hingganya kita ambil koefisien variabel pangkat tertinggi di fx dan koefisien variabel pangkat tertinggi di gx. Kemudian jika derajat fx lebih besar dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi yang bernilai positif. Nah, jadi limit x mendekati tak hingga fx per gx-nya itu sama dengan tak hingga ketika apa? Ketika fx-nya derajatnya lebih besar daripada gx-nya. Fx yang pembilang ya, gx yang penyebut. Oke, jika derajat fx lebih besar dari derajat gx dan koefisien pangkat tertingginya bernilai negatif, maka limit x mendekati tak hingga dari fx per gx-nya min tak hingga. Jadi ketika fx-nya ini lebih besar derajat dari gx, dilihat dulu
pangkat tertingginya positif atau negatif. Kalau positif itu hasilnya tak hingga, kalau negatif hasilnya min tak hingga. Kemudian jika derajat fx kurang dari derajat gx, maka limitnya sama dengan 0 nih. Ketika derajatnya fx kurang dari derajat gx, maka limit x mendekati tak hingganya itu sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, limit fungsi yang berbentuk limit x mendekati tak hingga dari fx min akar fx min akar gx dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan dengan faktor sekawannya. Faktor sekawan itu apa? Kalau faktor sekawan itu adalah di sini min, berarti faktor sekawannya adalah plus. Di sini tetap akar x, di sini tetap akar gx. Kayak gitu. Seperti ini ya. Lanjut. Kita masuk ke contoh soal biar dapat lebih memahami lagi apa yang dimaksud dengan limit tak hingga dan cara mengerjakannya. Contoh yang pertama terlebih dahulu. Di sini nanti disediakan 2 contoh ya. Untuk contoh yang pertama dulu, hitunglah nilai limit fungsi berikut. Di sini diketahui limit x mendekati tak hingga dari x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 2x min 1 per 3x pangkat 4 min 5x kuadrat plus x min 5. Di sini kita bisa lihat fx-nya ini dan gx-nya yang bawah ini ya. Nah, pangkat tertingginya itu adalah 4 dan koefisien pangkat tertinggi antara fx dan gx itu sama. Penyelesaiannya maka kita bagi pangkat tertingginya juga di bagian fx dan gx-nya. Maka kita bagi dengan pangkat x pangkat 4 semuanya. Jadi di sini ada x pangkat 4, kita bagi x pangkat 4. Ini juga kita bagi x pangkat 4. Ini juga kita bagi x pangkat 4. Ini juga iya. Yang penyebutnya juga iya. Pangkat tertingginya adalah x pangkat 4, maka kita bagi juga. Ini x pangkat 4, x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 seperti itu. Kemudian kita sederhanakan. X pangkat 4 kita coret, x pangkat 4 kita coret, hasilnya 1. Ini 3x pangkat 3 per x pangkat 4. X nya kita sederhanakan kan jadi 3 per x. Nah, ini juga iya kita sederhanakan jadi 2 per x pangkat 3. Kalau ini tidak bisa disederhanakan ya, tetap seperti ini. Ini juga jadi 3 min 5 per x kuadrat plus 1 per x pangkat 3 min 5 per x pangkat 4. Kemudian diingat kalau tadi k per x-nya kita ganti atau kita substitusikan tak hingga, maka hasilnya adalah 0 seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya tadi. Maka jadi 1 plus 0 min 0 min 0. Ini juga 3 min 0 plus 0 min 0. Jadi hasilnya adalah 1 per 3 seperti itu. Jauh lebih mudah kan daripada limit-limit materi pada sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita masih disuruh untuk menentukan nilai limit fungsi dari ini. Dibentuk akar ya sekarang. Limit x mendekati tak hingga dari akar 4x kuadrat plus 3x min 5 min akar 4x kuadrat min 7x plus 2. Di sini adalah bentuk akar fx dan akar gx. Nah, cara penyelesaiannya adalah dikalikan dengan faktor sekawannya. Ini di faktor sekawannya ya, akar 4x kuadrat plus 3x min 5 plus, karena di sini min maka sekawannya jadi plus, seperti itu. Kemudian kita kalikan. Oke, yang atas jadi kurungnya hilang ya, kurungnya. Kemudian di sini jadi 4x kuadrat plus 3x min 5 min 4x kuadrat min 7x plus 2. Yang bawah tetap ya sama aja. Kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 10x min 7 per akar 4x kuadrat plus 3x min 5 plus akar 4x kuadrat min 7x plus 2. Oke, kita lihat di fx itu pangkat tertingginya adalah x. Di bawah itu pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Maka yang atas atau yang pembilangnya kita bagi dengan x pangkat tertingginya, jadi 10x per x min 7 per x. Kemudian yang bawah karena pangkat tertingginya adalah x kuadrat, maka dibagi dengan x kuadrat semua seperti ini. Kemudian jadi ini dicoret ya x-nya. Nah, jadi ini. Kemudian yang bawah jadi seperti ini. Kemudian kalau per x kan hasilnya 0. Jadi ini.
10 min 0 per akar 4 plus 0 min 0 plus akar 4 min 0 plus 0. Nah, hasilnya jadi 10 per 2 plus 2, karena di sini kan ini akar 4 nih. Akar 4 tambah akar 4 kan 2, berarti 10 per 2 plus 2 sama dengan 10 per 4, jadi 5 per 2, seperti itu. Oke, sudah jelas ya. Kita masuk ke soal latihannya. Nih, kita disuruh untuk menentukan nilai limitnya. Oke, soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima. Jadi ada 5 soal ya yang harus dikerjakan untuk latihan, dan nanti dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing, dan nanti hasil dari pekerjaannya silahkan dikirimkan ke email yang akan Ibu sampaikan di Google Classroom, seperti itu. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.